Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas sebuah alur cerita film yang berjudul My Ex Doll yang dirilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya sejak dini. Dan suatu ketika, ia mendapatkan sebuah kiriman box yang berisikan sebuah boneka wanita yang sangat imut dan cantik sekali. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. My Ex Doll 2020. Di awal film, diperlihatkan seorang anak kecil yang kita beri nama saja yaitu Eddie. Di saat itu, Eddie ini tidak sengaja melihat ayahnya yang sedang mengasah buyung puyuhnya dengan seorang wanita. Dan lalu film pun kemudian dimulai. Tahun berganti tahun, tak terasa Eddie kini telah beranjak dewasa. Di saat itu, Eddie telah mengenyam dunia pendidikan. Diceritakan, Eddie ini telah ditinggal pergi oleh ibu tercintanya sejak dulu kala. Dan ia pun dibesarkan oleh ayahnya yang berprofesi sebagai seorang aktor film pemersatu bangsa. Namun naas bagi ayah Eddie, pada malam itu pada saat pembuatan film, seketika ayahnya mengalami serangan jantung. Sehingga sang kakek legend satu ini pun harus menghembuskan napas terakhirnya. Tentu saja hal ini menjadi duka pilu bagi Eddie sendiri, karena dari sinilah ia harus belajar hidup mandiri tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Pada keesokan harinya, tiba-tiba saja Eddie mendapatkan kiriman paket yang berupa kotak box super besar dan tidak diketahui siapakah pengirimnya. Karena penasaran, Eddie kemudian mencoba membuka box raksasa tersebut. Dan setelah di-unboxing, ternyata berisikan sebuah robot yang menyerupai seorang wanita cantik. Dan juga imut-imut gemesin gitu. Karena ketakutan, Eddie mencoba melarikan diri dan secara kebetulan bertemu lagi dengan seorang kakek-kakek yang bernama Profesor Cahyo. Lalu Profesor Cahyo meminta agar segera mengatakan umami, dan seketika robot tersebut terdiam sehingga dapat dikendalikan. Diceritakan bahwa robot pemersatu bangsa ini bernama Anna, dan ini adalah permintaan terakhir mendiang ayahnya yang ingin diserahkan kepada Eddie. Dan diceritakan sejak kecil Eddie tidak pernah merasakan kasih sayang seorang wanita. Nah, robot ini telah dirancang untuk selalu menemani Eddie dan juga bisa memenuhi semua kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Karena diketahui Eddie telah mengidap penyakit super ganas. Jika Eddie sedang grogi, seketika Eddie pun terkentut-kentut mengeluarkan angin tornado dari silitnya. Dan kata kunci dari robot ini adalah umami. Secara perlahan, Eddie mencoba memahami buku pedoman yang diberikan oleh Profesor Cahyo. Dimulai dari merubah suara robot tersebut sampai mengetahui sisa baterai dari robot idaman pemersatu bangsa ini. Karena Eddie masih takut dengan boneka ini, ia lalu sengaja meletakkan Anna agar terus-menerus bergerak. Semata-mata agar boneka robot ini cepat kehabisan baterainya. Dan lalu Eddie pun bergegas untuk berangkat ke sekolahnya. Tanpa diketahui, ternyata Profesor Cahyo telah memasang CCTV di mata robot tersebut. Lalu Profesor Cahyo datang ke rumahnya guna mengganti baterai boneka tersebut agar anti mati. Lalu Profesor Cahyo memerintahkan boneka idaman pemersatu bangsa ini untuk mengejar Eddie ke sekolahnya. Di sekolah, Eddie ini memiliki dua sahabat yang bernama Johnny dan juga Jono, beserta seorang gadis yang memendam perasaan kepada Eddie sejak lama yang bernama Laura. Tak berselang lama, Anna pun kemudian datang. Dengan seketika, Anna pun mendekat dan memegang-megang tubuh Eddie.
Melihat imut dan gemesinnya anak, sudah dipastikan si Joni dan si Jono ini pun kemudian tergoda. Kemudian si Jono dan si Joni ini yang tak tahu bahwa anak ini adalah seorang robot, lalu mencari tahu siapa gadis ini. Di sana Edi pun mengatakan bahwa Ana adalah adiknya dari desa. Takut masalah menjadi runyam, Edi lalu mengajak Ana segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Edi lalu menanyakan apa tujuan Ana selalu mengikutinya, dan Ana pun menjawab bahwa ia dirancang untuk memuaskan seluruh kemauan dari Edi ini. Tanpa ditanya lagi, Ana pun langsung membuka semuanya dan mengajak Edi tikam menikam. Seketika, Ana pun merenggangkan jalan masuk goanya. Dan lalu secara tidak disengaja, Laura pun datang ke rumah Edi. Dan Laura pun melihat hal tersebut. Tak mau terjadi kesalahpahaman, Edi pun lalu menjelaskan kepada Laura bahwa anak ini hanyalah sebuah boneka. Dan Edi pun sangat amat terasa terganggu akan kehadiran anak ini. Karena penasaran, secara tidak sengaja Laura memegang pegunungan milik anak. Seketika ia pun tersengat aliran listrik. Pada malam harinya, robot Ana pun kembali beraksi untuk menjalankan aksinya. Yang dikala itu ingin mendapatkan asupan nutrisi dari buyung puyuh milik Edi. Namun lagi dan lagi, Edi menolak ajakan tersebut. Sehingga Profesor Cahyo pun begitu sangat kecewa. Pada keesokan harinya, Profesor Cahyo lalu menyewa seorang wanita penggoda untuk merayu Edi agar bisa kembali menjadi seorang pria yang sesungguhnya. Tentu dengan bayaran yang sangat menggiurkan, wanita ini kita beri nama saja yaitu Karamel. Tak ambil pusing, Karamel langsung saja gaspol menuju ke kediaman Edi. Di sana, Karamel mengungkapkan bahwa ia adalah gadis simpanan ayahnya dahulu kala, dan Karamel pun meminta pertanggungjawaban kepada Edi, lalu meminta agar dirinya diperbolehkan tinggal sementara di rumah tersebut. Akan tetapi, Ana yang sudah diprogram menjadi pendamping sekaligus pelindung Edi pun langsung menggampar Karamel ini. Tak berselang lama, datanglah gadis barbar yaitu Laura, yang ingin mengajak Edi untuk berangkat ke sekolah bersama-sama. Sehingga saat di perjalanan ke sekolah, Edi pun terlihat seperti seorang fuckboy yang menggandeng dua gadis pemersatu bangsa sekaligus. Sesampainya di sekolah, kedua pria buaya darat si Joni dan si Jono seketika ingin menjadi sahabat karib dari si Edi ini. Dan saat di tengah jalan menuju pulang ke rumah Edi, tanpa patah semangat, Karamel kembali mencoba mendekatinya. Sehingga terjadilah cinta segi empat di antara mereka. Kemudian, Edi dan kawan-kawan memberanikan diri untuk masuk ke dalam studio pembuatan film sepeninggalan ayahnya. Di sana mereka pun menemukan barang-barang spiritual sebagai pendukung film Tikam Menikam ayahnya dahulu kala. Lalu Edi pun menjelaskan kepada teman-temannya bahwa anak ini adalah sebuah robot sepeninggalan ayahnya. Dan ia pun mengungkapkan bahwa ia sangat terganggu dengan robot ini, yang sebenarnya Edi tidak menginginkan anak selalu berada di sisinya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Edi, teman-temannya pun bergegas pulang dan akan melanjutkan investigasinya esok hari mengenai kematian ayahnya yang secara tiba-tiba. Pada malam harinya, saat Edi akan beristirahat, ia pun mengatakan kepada Ana bahwa ia sedang tidak ingin diganggu karena saat ini Edi merindukan orang tua yang ada di sisinya. Disebabkan Edi tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua seutuhnya. Mendengar hal ini, Ana pun berusaha untuk menenangkan perasaan Edi di kala itu. Dan dari sinilah kisah cinta mereka pun akan mulai bersemi. Diceritakan, keesokan harinya Edi dan kawan-kawan kembali mencari tahu mengenai apa yang terjadi pada ayahnya di malam itu. Namun si wanita barbar Laura memiliki rencana busuk tersendiri, yaitu mencecerkan cairan di lantai agar anak terjatuh. Dan benar saja,
pada saat itu mereka pun berhamburan di lantai. Akan tetapi hal ini mengakibatkan Ana pun mengalami kerusakan sistem. Edi yang khawatir mencoba menelpon Profesor Cahyo dengan meminta pertolongan kepada Profesor Cahyo. Lalu Profesor Cahyo pun memerintahkan Edi untuk merestart sistem motorik Ana. Beruntung pada saat itu program Ana pun bisa kembali bekerja secara normal. Dari sini, Edi pun menceritakan kisah cintanya dahulu kala yang selalu kandas di tengah jalan, yang ternyata anak bisa menjadi pendengar yang baik bagi Edi. Sehingga perlahan tapi pasti, Edi pun merasa nyaman berada di sisi Ana. Dan disinilah kedekatan mereka pun semakin intens dan Edi pun semakin terbiasa hidup bersama dengan Ana. Singkat cerita, pada malam itu Edi dan kawan-kawan kembali melanjutkan investigasinya. Namun Laura, Joni dan juga Jono memiliki sebuah rencana busuk masing-masing. Yang dikala itu mereka melakukan party minum-minum bersama. Sehingga Edi pun mabok karena kebanyakan minum. Merasa rencana yang telah berjalan lancar, Laura pun lalu mengajak Edi untuk beristirahat bersama di kamarnya. Yang dikala itu gua kedap suara milik Laura ingin mendapatkan nutrisi dari buyung-puyuh milik Edi. Sedangkan Joni yang penasaran dengan cantik dan imutnya Ana dari awal mencoba mendaki gunung kembar milik Ana. Akan tetapi sistem pengaman yang berada di tubuh Ana seketika pun berbunyi. Lalu Profesor Cahyo yang mengetahui Ana akan digarap oleh orang lain langsung mencoba menghubungi Edi guna mengamankan Ana dari serangan buaya darat tersebut. Mendengar hal itu, Edi lalu mencoba menyelamatkan Ana dari terkaman sang buaya darat, sehingga terjadilah ketegangan di antara mereka. Edi lalu menjelaskan karena Joni telah memberikan minuman kepada Ana, sehingga sistem program dari Ana pun menjadi error. Tak berselang lama, Ana pun tersadar, dan seketika Ana pun berlari keluar ruangan. Melihat masalahnya yang semakin runyam, Edi mencoba mengejar Ana. Akan tetapi saat di pertengahan jalan tersebut, Ana tertabrak oleh sebuah mobil. Dari tabrakan itu, Profesor Cahyo mengatakan bahwa sistem Ana sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Dari sini, Edi pun merasa bersalah karena tidak mampu menjaga pemberian terakhir sepeninggalan ayahnya. Lanjut cerita. Lalu Profesor Cahyo menjelaskan kepada Edi bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Ana agar bisa kembali seperti semula, yaitu harus masuk ke dalam program sistem motorik dari Ana dan membangunkan sistem itu secara manual. Dengan menggunakan alat yang ditempelkan di kepala mereka, seketika Edi pun dapat masuk ke dalam sistem motorik dari Ana. Dan Edi pun dapat memflashback kejadian masa lalu yang kelam. Beruntung pada saat itu, akhirnya Edi dapat menemukan Ana. Lalu ia pun mencoba membangunkan Ana yang sedang tertidur. Tak lama kemudian, datanglah ayah tercinta pada penglihatannya. Dan ayahnya pun berpesan kepada Edi agar mengikhlaskan kepergiannya. Lalu Ana pun kembali terbangun dengan sistem motorik sudah bekerja secara normal. Di akhir film, untuk yang pertama kalinya, Edi pun memberanikan diri untuk tikam menikam bersama dengan seorang wanita, yaitu dengan Ana ini. Dan teman-temannya pun mendapatkan pasangan hidup masing-masing. Sedangkan Laura harus menerima dengan lapang dada bahwa Ana lah yang dipilih menjadi pendamping hidup bagi Edi hingga di hari tuanya. Dan film pun kemudian selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.